Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Alimaroh TV dan segenap wali santri Pondok Pesantren Alimaroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja puji bagi Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin, memberikan kesehatan kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih menunaikan ibadah puasa, maka mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa-doa kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, juga menerima amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa amat berbahagianya bagi orang yang telah dinyatakan sebagai seorang mukmin. Ini adalah predikat yang amat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sebab orang mukmin yang beriman kepada Allah, mukmin yang sesungguhnya, dia sesungguhnya telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia kelak akan dimasukkan ke dalam jannah. Apabila kita mempertahankan keimanan kita ila akhiri hayat. Oleh karena itu, agar iman kita tetap terhujam di dalam jiwa kita, agar tetap kokoh dalam diri kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah takdirkan kita menjadi seorang muslim, kemudian naik derajatnya menjadi mukmin, yakni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah senantiasa bersabar ketika mendapat cobaan, mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang beriman, orang yang menyatakan iman kepada Allah pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ketika menyatakan amanah billah, beriman kepada Allah. Benda saja seperti emas itu untuk menguji apakah ini emas asli ataukah emas palsu, maka emas itu diuji dengan dibakar, kemudian digosok, bahkan dipalu ketika ini emas asli maka menunjukkan keasliannya. Tapi ketika emas itu palsu, ketika dibakar digosok maka akan menunjukkan kepalsuannya. Apalagi orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kamu mengira bahwa engkau menyatakan iman kepadaku, kata Allah, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya, setiap orang yang telah menyatakan iman kepada Allah, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ketika kita mendapat ujian, kita adalah orang yang sabar atas ujian itu. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa siap berjuang di jalan Allah. Berjuang membela agama Allah. Ini bagian dari upaya untuk mengokohkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu juga dengan jiwa kamu. Perjuangan yang kita lakukan sesungguhnya dapat mengokohkan keimanan kita kepada Allah, dan ini juga sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah agar kita senantiasa untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi berada di hadapan para sahabat. Nabi pernah menyampaikan, "Jaddidu imanakum." Sahabat bertanya, "Qila
Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya untuk memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Qala Nabi berkata, apa kata beliau? Aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah upaya langkah kita untuk mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mudah-mudahan ketika langkah-langkah tadi kita upayakan, kita kerjakan secara kontinu, insya Allah iman yang sudah ada dalam jiwa kita tetap kokoh dan kita dapat mempertahankannya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan seorang mukmin kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala ini bisa dilihat dari 3 perkara kata beliau. Untuk melihat tentang kemuliaannya seorang mukmin. Yang pertama adalah dia mampu menyembunyikan rasa fakirnya di hadapan orang lain sehingga orang lain menyangka dia adalah orang yang memiliki kemampuan. Yang kedua adalah mampu menyembunyikan amarahnya di hadapan orang lain, mungkin di hadapan istrinya, di hadapan suaminya, atau juga di hadapan murid-muridnya, juga di hadapan yang lainnya. Sehingga orang menyangka bahwa kamu ridho kepadanya. Lalu yang ketiga adalah engkau mampu menyembunyikan penderitaan yang sedang diderita. Sehingga orang menyangka kamu dalam keadaan baik-baik saja. Bila ini ada dalam diri kita, maka itulah bagian dari kemuliaan seorang muslim. Di samping bahwa di antara kemuliaan yang lain adalah dia senantiasa bisa melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kutum singkat ini ada faedah, ada manfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.